Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar PIN terkait optimalisasi biogas purification control system, rancang bangun sistem kontrol kadar CO2 pada proses purifikasi biogas sebagai upaya mewujudkan energi bebas karbon dan terbarukan untuk masyarakat di daerah Tugu, Kabupaten Tulungagung. Di sini ada Febiria Forenza, Risni Adayanti, Pratama Wisnu Rustiansah, Zafira Khairunisa, Harjulina Filipe Rangel. Untuk tujuan proyeknya memberikan saran sistem optimalisasi purifikasi biogas atau CO2 removal dengan menggunakan sistem water scrubber dalam instalasi pembangkit listrik tenaga biogas dan menggantikan peran solar dengan mikroalgae dalam proses pembangkitan pada generator 2 volt sekaligus menganalisis reliability system. Untuk deskripsi proyek dan usulan kegiatannya memberikan analisis report dan penjadwalan maintenance dari alat di mana dengan inovasi ini akan memproses kira-kira 20,700 kg per tahun kotoran sapi, di mana menghasilkan 20,586 kW listrik per tahun. Untuk water scrubber sendiri menggunakan fluida cair pada proses kerjanya. Penggunaan fluida tersebut membuat sistem water scrubber dapat mengontrol larutan seperti SOX, NOx, dan H2S. Nah, mekanisme kerja CO2 removal sendiri ada dua, yakni pada kolom absorber untuk menyerap CO2 dan stripper untuk memisahkan CO2. Nah, pada kolom absorber sendiri, gas akan dikondensasi pada suhu rendah dan tekanan tinggi agar dapat terserap oleh larutan Benfield. Setelah proses purifikasi selesai dilakukan, maka output akan menjadi input pada generator dual fuel untuk membangkitkan listrik. Pada integrasi proses ini diberikan pula inovasi analisis reliability dengan menggunakan metode SIL, Safety Integrity Level. Selanjutnya untuk metodologi disediakan gambar di sebelah kiri, yaitu gambar estimasi pengurangan greenhouse gas atau CO2 sequester dalam satuan ton dari CO2 ekuivalen. Perlu diketahui pula bahwa Desa Tugu sendiri memiliki jumlah sapi sebanyak kurang lebih 60 ekor yang menghasilkan kotoran sapi sebanyak 20.700 kg per tahunnya. Nah, berikut merupakan baseline skenario di mana sebelum inovasi diterapkan, konstruksi biogas tanpa menggunakan sistem water scrubber akan menghasilkan biogas dengan kadar impuritas yang cukup tinggi. Kadar impuritas bisa H2S, CO2, dan N2. Sedangkan ketika telah dilakukan inovasi ini, maka impuritas tersebut dapat dikurangi. Karena apabila masih terdapat senyawa impuritas, maka akan menimbulkan gas yang jauh lebih berbahaya jika biogas dibakar. Salah satunya adalah H2S, yang akan membentuk senyawa bersama oksigen berupa sulfur dioksida dan sulfur trioksida atau SO3. Kedua senyawa ini bersifat lebih beracun daripada H2S. Dan jika terus berlanjut, maka akan terbentuk sulfur oksid atau H2SO3 yang bersifat korosif pada mesin. Untuk additionally-nya, dibagi menjadi penghalang teknologi dan penghalang keuangan. Untuk penghalang teknologi, alat tidak mampu melakukan pemurnian secara maksimal sehingga masih terdapat zat impuritas pada output yang menyebabkan severity kerusakan alat meningkat dari hari ke hari. Hal ini terjadi karena impuritas tersebut bersifat korosif bagi mesin. Untuk penghalang keuangannya, akibat sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam instalasi, maka dana yang digunakan sebagai initial expenditure hanya mampu digunakan untuk melakukan instalasi pada skala medium dan pada tingkat kecanggihan dan ketahanan mesin yang minim. Sehingga semakin berjalannya waktu, mesin sering mengalami kerusakan akibat material yang kurang kuat. Hal ini menyebabkan masalah jangka panjang berupa tinggi failure rate dari mesin dan tinggi permintaan maintenance pada alat. Pada sektor background-nya di sini, untuk Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur maupun dana pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, Kabupaten Tulungagung mengalokasikan dana desa pemberdayaan masyarakat sebesar 670.194.500 untuk Kecamatan Sendang. Jika mengacu pada pilot project, dana pembangunan sistem biogas memerlukan biaya 27.500. Proyek ini menggunakan metodologi ketiga, sebab pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah pernah
mengerahkan PDD untuk mengurangi emisi dari kotoran sapi melalui pengolahan biogas. Nah, untuk pilot project dari Progas Biogas di Kabupaten Tulungagung berada di Desa Sidomulyo melalui proyek Desa Mandiri Energi pada tahun 2013. Namun pada proyek yang saat ini akan dilakukan, akan ada modifikasi pada proses produksi biomas menggunakan penerapan water scrubber dan mengubah biogas menjadi listrik, di mana akan mengurangi emisi CO2 mencapai 12,59%. Selanjutnya yaitu segi finansial biaya operasional. Proyek ini akan membutuhkan biaya sebesar Rp2.940.000 per tahunnya. Berikut merupakan biaya realisasi bahan pada proyek ini yang sebesar Rp2.720.000, sehingga total biaya proyeknya per tahunnya adalah Rp20.902.000 atau setara dengan Rp2.478.382 per bulannya. Untuk studi kelayakan, kami menggunakan perhitungan berdasarkan benefit cost ratio analysis, di mana nilai BCR dari proyek ini adalah sebesar 1,423, sehingga proyek ini dianggap layak untuk dijalankan. Ekuitasnya sendiri, kami berasal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp20.902.000, dan sumber pembiayaan karbonnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung akan menjual 80% emisi CO2 yang tereduksi pada tahun 2023 kepada World Bank. Untuk indikatif harga EU ETS per ton CO2-nya sebesar $33 per ton sebagai harga dasar. Dan juga nilai Emission Reduction Purchase Agreement-nya ini pada periode 2023 tahunnya Desa Tugu dapat mengurangi emisi CO2 hingga sebesar 22,5 ton CO2 dan setara dengan 742,5 atau dalam rupiah sebesar 11.137.500. Selama 10 tahun menghasilkan 111.037.500. Selama 5 tahun menghasilkan 55.687.500. Nah, selanjutnya untuk gas rumah kaca yang tereduksi, untuk jumlah 60 sapi dihasilkan output kotoran sapi sebanyak 20.700 kg per tahun atau CO2 sebanyak 5.574,1 kg per tahun. Nah, untuk inovasinya sendiri menggunakan water scrubber dapat mengurangi hingga 12,59% dari CO2 sendiri atau berjumlah 2.606,64 kg per tahun, dan hasil akhirnya yaitu 2.967,46 kg per tahun CO2. Untuk customer testimonial, baik dari segi environment maupun sosial ekonomi. Dari segi environment, dapat mengurangi polusi udara akibat CO2 buangan dari pengolahan biogas. Sedangkan dari segi sosial ekonominya, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik dari sistem yang dikembangkan. Lalu mengurangi biaya pembelian listrik, serta masyarakat yang terdampak adalah masyarakat di sekitar alat yang dilaksanakan. Nah, berikut merupakan strategi lingkungan atau prioritas di mana fokus utamanya adalah bagaimana polusi udara yang disebabkan oleh pengolahan biogas atau CO2 removal dapat dikurangi tetapi tidak mengurangi output dan metana yang dihasilkan oleh alat yang sudah ada. Untuk pengembangan alat ini dengan menggunakan water scrubber, di mana proyek ini dapat berkontribusi terhadap perekonomian rakyat untuk mengurangi biaya belanja akibat pembelian listrik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.